Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pembelajaran kita pada mata kuliah responsi atau praktikum basis data untuk S1 Ilmu Komputer di pertemuan ke-12 dengan materi join dan function. Untuk gambaran umum, jadi modul ini itu berisikan penjelasan mengenai operasi join dan juga functions pada SQL. Untuk capaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama, praktikan mengetahui konsep operasi join. Yang kedua, praktikan mengetahui konsep function. Yang ketiga, praktikan mampu mengimplementasikan join dan functions dengan query SQL. Untuk materi praktikumnya, di awal kita harus membuat tabel dengan struktur seperti ini. Yang pertama ada pelanggan, dengan kolomnya sebagai berikut. Lalu ada tabel produk, dan juga tabel transaksi. Nah, di sini kita disediain query-query untuk membuat database dan juga tabelnya. Pertama kita buat database dengan nama restoran. Kita create aja. Kalau udah kita buka database-nya. Nah, dalam database kita create table. Yang pertama tabel pelanggan. Lalu kita bisa insert. Nah, ini belum dirunnya. Kalau udah kita insert value-nya. Lalu kita buat tabel produk. Kita masukin lagi value-nya. Lalu kita buat tabel transaksi yang terakhir. Terus kita masukin value juga. Nah, kalau udah, ini bakalan ada nih isi-isinya. Ada pelanggan, ada produk, ada transaksi. Nah, yang pertama ada join. Jadi gimana sih cara buat nampilin seperti ini dari tabel yang telah dibuat? Nah, gimana sih cara nampilin ini, tiga ini, satu tampilan ini dari semua tabel yang telah kita buat? Kan kalau kita mau nampil satu-satu ribet tuh. Kayak misal kita ke tabel pelanggan, kita tampilin, habis itu ke produk kita tampilin, transaksi kita tampilin, itu kan agak ribet ya. Nah, kita bisa dikasih solusi dengan menggunakan yang namanya join. Jadi apa sih join itu? Join adalah klausa dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih berdasarkan kondisi tertentu. Dengan join, kita dapat menarik data yang saling terkait dari tabel yang berbeda. Ini untuk gambaran dari tipe-tipe join dalam SQL. Ada inner join. Jadi datanya yang diambil itu cuma data yang benar-benar sama nih. Data yang sama di antara kedua tabel. Kalau left join, dia ngambil semua data yang di kiri dan juga tabel yang sama. Maksud saya data yang sama. Terus kalau right join kebalikannya, dia ngambil semua data yang sama dan juga tabel kedua. Lalu untuk full join, dia ngambil semua data yang mau yang sama, mau yang beda, dia diambil semua, tampilin semua. Terus untuk self join dia ngambil semua tabel dari tabel itu sendiri. Nah, kalau cross join ini dia datanya bolak-balik. Simpel sih gitu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal pakai
self join. Jadi dia ngambil semua data dari itu sendiri. Nah, ini ada ininya, kita copy aja. Nah, ini ada query-nya, kita copy, kita run. Nah, di sini dia bakal nampilin sama ya. Nih, sama ya. Tuh, sama. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ada select. Yang pertama ada select. Nah, jadi select itu bagian untuk mendefinisikan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query. Nah, jadi ini dari sini sampai sini itu kolom-kolom yang kita tampilin. Kayak misal ini ada ID transaksi, nama pelanggan, alamat, nama produk. Terus kita ganti namanya jadi produk dibeli, tanggal transaksi, dan juga jumlah. Nah, ini kan sedangkan ini tabelnya beda-beda nih. ID transaksi sama pelanggan tabelnya beda. ID transaksi sama tabel transaksi itu beda sama produk, kan. Jadi gimana sih caranya manggil semuanya? Kita pakai yang pertama, kita ketik itu. Pertama kita ketik tabelnya. Misal tabel di sini tabel transaksi. Lalu kita tambahin titik. Nah, terus kalau kita tambahin titik, baru kita pilih mana yang mau kita select. Ini bisa milih ID pelanggan. Terus misalnya di pelanggan titik, kita bisa milih umur, alamat, kode pos gitu. Bebas. Terus untuk transaksi juga sama, produk juga sama. Ini misalnya pelanggan ID. Terus misal produk kita bisa nampilin nama produk, harga, stok gitu. Ini bebas, yang penting apa yang mau ditampilin caranya begitu. Tabel titik apa yang mau ditampilin dari kolomnya. Nah, nih untuk penjelasannya nih. Jadi pertama transaksi.id transaksi menampilkan ID transaksi dari tabel transaksi. Nah, ini juga sama, pelanggan titik nama pelanggan menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Terus ada pelanggan titik alamat menampilkan alamat pelanggan dari tabel pelanggan. Terus ada produk titik nama as produk dibeli. Jadi kita nampilin nama produk, terus kita ganti nama kolomnya jadi produk dibeli menggunakan S. Jadi alias. Untuk ini sama sih kayak tadi. Transaksi titik tanggal transaksi menampilkan tanggal transaksi dari tabel transaksi. Terus transaksi jumlah menampilkan jumlah produk yang dibeli dalam transaksi dari tabel transaksi. Selanjutnya ada from. Bagian ini menunjukkan tabel yang akan digunakan dalam query. Nah, jadi di sini kita ngambil data dari 3 tabel. Nih, ini kita ngambil tabel dari sini. Tabel transaksi, pelanggan, produk. Jadi from itu dari mana itu. Simpelnya gitu ya sih. Nah, nih. Transaksi, tabel yang menyimpan informasi transaksi. Terus pelanggan menyimpan informasi pelanggan, produk menyimpan informasi produk. Selanjutnya di bagian where. Nah, bagian ini menentukan kondisi untuk menggabungkan atau join dari ketiga tabel. Nih bagian ini. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama nih, transaksi ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Nah, jadi di sini syaratnya untuk bisa ditampilin di tabel transaksi itu kan ada ID pelanggan nih. Mana ya? Nih, mana sih? Nah nih,
Di tabel transaksi ini kan ada ID pelanggan nih, ID pelanggan. Nah, dia harus sama ID-nya dengan pelanggannya. Jadi di sini ID pelanggannya itu harus sama dengan ID dari transaksi nih, ID pelanggan. Jadi keduanya harus sama. Dan pakai N, berarti keduanya harus dipenuhi ya. Kalau OR kan salah satu. Karena ini N, jadi keduanya harus terpenuhi. Dan syarat kedua, ID produk ini, ID produk itu harus sama jaringan. Ya gampang deh. Jadi tadi sampai mana tadi? Oh iya, ID produk. Nah, jadi di transaksi ID produk ini dia harus sama dengan ID produk yang ada di tabel produk gitu. Nah, jadi kedua ini harus terpenuhi ya. Jadi kalau keduanya terpenuhi, dia bakal muncul isi atau value yang udah kita input tadi yang sesuai sama kondisi where. Jadi dia menyatakan bahwa ID pelanggan di tabel transaksi harus cocok dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Jadi ini akan memastikan bahwa data yang ditampilkan adalah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang sesuai. Untuk yang kedua, kondisinya itu memastikan bahwa produk yang dibeli dalam transaksi adalah produk yang sesuai dari tabel produk. Jadi keduanya sama. Baru 12 menit. Selanjutnya ada function. Function atau fungsi atau kata lainnya method merupakan suatu subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu sesuai dengan fungsi metode itu sendiri. Dalam SQL, udah terdapat beberapa fungsi default yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, ini contoh dari fungsi default pada MySQL. Jadi yang pertama ada min-max. Jadi min-max itu query yang digunakan untuk memanggil data terkecil dan terbesar dari kolom yang dipilih. Nih. Jadi kalau kita pakai min, dia bakal nampilin harga terkecil. Nih. Waduh, lagi dulu. Nah, di sini harga terkecil 5.000 ya. Sedangkan kalau kita ganti max, di sini max, dia bakal nampilin harga termahal dari produk itu. Simpelnya begitu min max. Terus selanjutnya ada average. Average itu adalah query yang digunakan untuk menghitung rata-rata pada kolom yang diinginkan. Kayak di sini misal average umur. Jadi kita rata-rata dari umur pelanggan itu 20,5. Atau kita bisa ganti ini harga dari produk. Bisa juga sih harusnya. Tuh. Jadi rata-rata harganya itu 16.800. Selanjutnya ada sum. Sum itu adalah query yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada suatu kolom. Nah, ini untuk menjumlahkan stok. Contohnya, nih, stoknya 485 dari semua data di produk. Ya kan, benar, 485. Lalu selanjutnya ada char length. Adalah query yang digunakan untuk menghitung panjang suatu karakter string. Nah, ini kita bisa copy aja.
Nah, jadi di sini kita select. Yang pertama kita pengen nampilin nama pelanggan. Terus yang kedua kita pengen nampilin panjang dari nama pelanggan itu berapa. Nih, panjang nama dari tabel pelanggan. Jadi dua ya dia ya. Nah, ini dua nih. Yang pertama ada Syauki Rahmat, panjang nama itu 13. Dan seterusnya begitu. Itu untuk Charleng. Dia makanya begini nih. Char underscore leng, buka kurung, nama, habis itu apa? Kolomnya dari mana itu. Terus selanjutnya ada instr atau instring. Fungsi instring ini mengembalikan instring ya? Harusnya sih ya. Jadi dia ini fungsinya untuk mengembalikan posisi kemunculan pertama string dalam string lain. Jadi fungsi ini melakukan pencarian cache yang insensitif. Maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Nah, bercanda. Ini untuk contoh ini. Jadi kita nampilin yang pertama nama pelanggan. Nah, terus kita disuruh nyari nama pelanggan, posisi dari huruf A yang ada di nama pelanggan ini nih. Nah ini, kayak misal nama saya kan Syauki, posisi yang ada di nomor 3 itu. Dia jadi bakal nyari apa namanya yang mau kita cari ini di sini. Terus yang sebelah kirinya itu dari kolomnya gitu. Ini bisa juga kita ganti. Misal kita ganti I, tuh ada I, misal U, bisa juga sih tuh. Nah kalau dia 0 ini berarti nggak ada. Bisa kita ganti S, misalnya siapa ya, AU misal. Nah nih AU kan posisinya ketiga nih AU gitu sih. Selanjutnya ada current date. Current date itu query yang mengembalikan nilai tanggal ke saat ini. Ya udah sih, dia nampilin tanggal berapa sekarang. Simpel sih begitu aja, pakai current date. Nah untuk date sendiri yang selanjutnya ada jenis kedua itu date diff. Dia itu mengembalikan jarak dari dua nilai tipe date gitu. Misal ini dari contohnya nih, dia ngambil pakai date diff ya. Nah, jadi dia ngebandingin tanggal transaksinya itu kapan dengan current date atau tanggal sekarang gitu. Dia dihitung nggak ya nih sesi harinya. Ini pertama ada ID transaksi, kita select, terus tanggal transaksi ini, terus yang ketiga date diff atau date different, buka kurung, dalamnya current date, koma, tanggal transaksi. Sebenarnya kalian bisa apa? Kreasin sendiri sih. Misalnya di sini kalian masukin tanggal sekarang, habis itu di sininya current date, bebas. Nah, S ini yang kayak tadi alias, jadi ganti kolomnya diganti namanya jadi sesi hari dari transaksi, begitu sih. Selanjutnya ada count. Sesuai namanya count itu mengembalikan banyakkan nilai yang ada di suatu tabel. Jadi dia menghitung lah. Nah ini kan select semua yang dihitung dari jumlah produk kurang dari 50 nih. Stoknya kurang dari 50. Jadi di sini select count semuanya dari tabel produk. Jadi semuanya itu dihitung di mana stoknya itu kurang dari 50. Nah nih, dia dihitung semua. Jadi dia ada 6 yang stoknya kurang dari 50. Kalau bisa diedit nggak sih?
Harusnya bisa sih. Oh iya. Lanjut aja, lanjut. Selanjutnya ada upper dan uCache. Jadi upper dan uCache itu query yang mengembalikan inputan menjadi huruf kapital. Ini kedua ini sama ya, upper atau uCache. Jadi di sini nama pelanggannya bakal gede semua atau kapital. Nah, sama juga dengan uCache. Jadi bebas kalian milih upper atau uCache, bisa dua-duanya. Jadi huruf kapital semua. Pastiin string ya. Kayaknya kalau bukan string error deh. Stok coba. Tuh. Kayaknya error deh. Jadi harusnya nih string ya. Harusnya. Anyway, yang terakhir ini adalah seal. Jadi seal itu query yang mengembalikan nilai pembulatan ke atas pada suatu angka yang dimasukkan. Nah, ini kita bisa select seal 17,65 nih. Ini kan seal nih. 17,65. Dia bakal dibulatin menjadi 18. Pembulatan ke atas lah istilahnya begitu. Habis. Udah. Berapa menit? Baru 22 menit. Dan mungkin itu ya materi kita pada minggu pertemuan 12 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ya minggu depan kita bakal kuis kedua. Untuk teknisnya gimana? Nanti kami diskusikan terlebih dahulu. Dan ya mungkin itu aja ya. Jadi saya tutup atau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.